Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Husaini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6, kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari diantaranya ada As-Somad, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, dan Al-Baqi. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah sesuai kebesarannya dan keagungannya. Asmaul Husna merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99 dan hendaknya dibaca dan dilafalkan dalam zikir maupun doa. Dengan berdoa sambil menyebut Asmaul Husna, kita akan mendapatkan balasan, keberkahan terhadap apa yang telah kita kerjakan. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini diantaranya ada As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Karena hanya kepada Allah lah tempat kita meminta dan memohon segala sesuatu. Berikut contoh perilaku mengamalkan sifat As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam segala hal keinginan dan permintaan kita yang baik. Kemudian berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan ini. Dan tentunya berusaha membantu teman, baik di sekolah maupun saat berada di rumah, dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun tutur kata yang santun. Kemudian Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa dan maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam semesta berserta istinya, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai yang mengalir jauh dan panjang berliku, tanaman, binatang yang baik, ada yang di darat maupun di laut, dan semuanya itu adalah hal yang harus kita syukuri atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut contoh perilaku mengamalkan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk berlindung, berlomba-lomba dalam hal mencari amal kebaikan, dan tentunya selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah Al-Muqaddim artinya Allah mendahulukan apa dan siapapun yang dikehendakinya. Allah juga mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya. Berikut contoh perilaku mengamalkan sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, dalam melakukan kebaikan, hendaknya kita lebih dahulu berbuat atau mendahului dalam perbuatan baik. Kemudian melakukan sesuatu hal yang ada manfaatnya demi masa depan, serta tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Dan tentunya tidak melakukan penundaan dalam hal pekerjaan, utamanya bagi anak didik atau sekolah dalam hal belajar. Jadi, apabila anak-anak punya tugas belajar, jangan lupa diselesaikan ya. Kita tidak boleh menunda-nunda hal yang wajib. Dan selanjutnya, Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kekal di alam semesta ini. Lantas, kebalikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk penciptanya itu bersifat fana. Sebagai misal, rumah akan ambruk jika terjadi bencana, pohon-pohon akan tumbang, dan lain sebagainya. Jika semesta ini akan hancur karena suatu hal atau terjadi kiamat, maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal atas segalanya. Adapun contoh perilaku mengamalkan sifat Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya kita harus senantiasa memperbanyak amal kebaikan,
Karena kita harus menyadari kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Nantinya yang kekal adalah dunia akhirat. Kemudian, kita tidak bisa menyaksikan sisa umur yang kita miliki kecuali untuk berbuat amal baik. Dan tentunya tidak mencintai dunia secara berlebihan karena dunia hanya bersifat fana atau sementara. Alhamdulillah, itu dia anak-anak pembahasan mengenai Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mengamalkan pengamalan dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan agung dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Barakallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.